TNI ditunjuk sebagai Ketua Dewan Ideologi. Jadi kalau saya bicara banyak menyangkut masalah-masalah yang berhubungan dengan ideologi. Tentunya ideologinya dari ideologi Bung Karno sesuai dengan kesepakatan kita semua. Jadi menurut pendapat saya, tadi kan sudah diutarakan begini, begitu, mesti berani, mesti ini, mesti apa. Sebelum itu kita jawab, baiklah kita bertanya dulu. Jadi begini, situasi sekarang ini, terutama di era reformasi ini, saya berani nyatakan bahwa situasi ini situasi yang nggak beres. Karena apa? Karena Undang-Undang Dasar asli hasil revolusi 45 itu diamandemen sampai 4 kali. Akibatnya apa? Masuklah ke dalam peta politik Indonesia apa yang kita namakan demokrasi liberal. Sudah liberal kebablasan lagi. Demokrasi liberal yang sudah kebablasan ini membuat segalanya kacau balau. Bagaimana cara mengembalikan agar demokrasi kita betul-betul kembali kepada sistem demokrasi musyawarah mufakat dan gotong royong. Itu satu pertanyaan yang harus kita jawab semua. Kedua, bagaimana caranya untuk mengembalikan hal tersebut? Tadi salah satu pemimpin kita mengatakan mass forming dan mass unwinding. Betul, kalau kita bertanya kepada Bung Karno, Bung, politik itu apa sih sebenarnya? Politik tidak lain adalah mass forming dan mass unwinding. Penyusunan kekuatan dan kekuasaan dan penggunaan semua kekuatan dan kekuasaan yang sudah tersusun tadi untuk kita gunakan mencapai tujuan tertentu. Jadi bagaimana cara kita mengembalikannya dalam situasi sekarang ini? Dulu Bung Karno selalu mengatakan bahwa di eranya Bung Karno sedang berkuasa, kita harus melakukan membentuk suatu Front Persatuan Nasional Revolusioner. Itu zaman Orde Lama. Front Persatuan Nasional Revolusioner itu yang selalu ditekan-tekankan oleh Bung Karno. Pada era Indonesia sedang berevolusi. Sekarang ada revolusi enggak? Dalam pengertian revolusi sosial dan politik. Revolusi sudah dibuang. Jadi apa yang harus kita bentuk? Yang kita bentuk adalah, dan ini harus dibentuk, adalah suatu Front Persatuan Nasional Kaum Patriotik Indonesia. Kaum Patriotik Indonesia itu apa? Itu semua kekuatan yang intinya mau mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar asli Revolusi 45 tetap berdiri tegak. Dia boleh saja partai PDI Perjuangan, boleh saja kaum buruh, boleh saja kaum tani, boleh saja kaum agama dan lain sebagainya. Bahkan saya katakan di kalangan kaum Islam khilafah pun terdapat kaum patriotiknya, yaitu mereka-mereka yang sudah membayat dirinya setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Revolusi 45. Ini satu langkah yang harus kita wujudkan. Nah, soal mewujudkannya ini
tadi dikatakan oleh Pak Pereira, kita perlu pemimpin yang berani. Saya setuju, bukan hanya berani Pak Pereira, tapi juga seorang pemimpin yang berani dan bijak. Berani dan wise. Berani dan bijak, bukan bijaksana. Kalau bijaksana itu bisa bijak kanan, bisa bijak kiri. Tapi kalau bijak itu wise, wisdom. Kita perlu pemimpin yang tipenya adalah begitu. Nah, di dalam hal ini kita melihat ada beberapa pemimpin-pemimpin yang memang seorang pemimpin yang berani dan juga bijak, akan tetapi satu kelemahannya, dia tidak menguasai secara benar ajaran-ajaran dan pikiran-pikiran penggali Pancasila Bung Karno. Ini pun menjadi suatu syarat. Jangan cuma berani, jangan cuma bijak, akan tetapi dia harus menguasai semua pikiran-pikiran dan ajaran-ajaran Bung Karno. Kalau mau mengambil satu kata, kalau kita tanya kepada Bung Karno misalnya, Pak atau Bung, Bapak tuh ideologinya apa sih? Bung Karno pasti akan menjawab, ideologi saya adalah Marhaenisme. Loh kok begitu? Lah iya. Oleh sebab itu, saya dapat menerima panggilan atau julukan sebagai Bapak Marhaenisme. Jadi kembali lagi, kita harus mencari pemimpin yang selain berani, bijak, dan menguasai ajaran-ajaran, pikiran-pikiran Bung Karno. Nah, tiga hal ini menurut analisa yang saya lakukan sejak bertahun-tahun yang lalu sampai dengan saat ini, ada pada dirinya yang namanya Ganjar Pranowo. Jadi menurut saya panggil dia Dek Ganjar. Dek Ganjar itu mempunyai kemampuan untuk berani, kemudian bijak, dan menguasai Marhaenisme. Nah ini yang nggak dipunyai oleh pemimpin-pemimpin yang lain. Oleh karena itu tepat dan benarlah kalau kita menjadikan, memperjuangkan, pokoknya berusaha sekuat tenaga agar figur Ganjar Pranowo bisa menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 yang akan datang. Jadi kurang lebih begitu. Sementara apa yang saya ocehkan, kalau kelamaan nanti bosan. Jadi tiga hal, berani, bijak, menguasai ajaran pikiran-pikiran Bung Karno. Saya tanya sekarang, ada nggak tuh capres-capres yang lain menguasai tiga hal ini? Pasti. Yakin? Yakin itu ada tiga. Tingkat pertama, Ainul Yakin. Tingkat kedua, tingkat pertama Ilmuul Yakin. Tingkat kedua Ainul Yakin. Tingkat ketiga baru Hakul Yakin. Nah ini yakinnya nih saudara-saudara nih Hakul. Hakul Yakin, syukur alhamdulillah. Baik, sementara itu saudara-saudara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!
Happy